Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi dalam membahas materi statistik, kuliah statistik pada hari ini. Materi kita sekarang tentang chi-square test. Ya, yang kemarin saya minta untuk saudara buat resume, ringkasan. Terus saya selani tentang tes hipotesis dua proporsi. Sekarang kita baru bicara tentang chi-square test. Apa itu chi-square test? Chi-square test itu adalah tes hipotesis lebih dari dua populasi. Ya. Jadi kalau yang kemarin kita bicara tes hipotesis perbedaan dua proporsi, sekarang tes hipotesis tentang perbedaan lebih dari dua populasi. Nah, jadi begini, contoh skemanya begini. Ini ada sampel pertama, ini ada sampel kedua. Dari setiap sampel itu ada dua alternatif, misalkan baik, ini jelek. Berapa jumlah sampel pertama yang baik? Sebanyak N11. Berapa jumlah sampel pertama yang jelek? Adalah N21. Berapa sampel kedua yang baik? N12, N22, sampai pada sampel yang kesekian. Berapa yang kesekian itu? N1K, N2K. Lantas ini kita jumlah. Jumlah adalah N baik, jumlah N jelek. Di sini adalah jumlah N pertama, N kedua, dan N yang ke K. Totalnya sama dengan N. Ya, jadi jumlah ini dengan jumlah ini pasti sama. Lantas ini akan kita uji. Bagaimana cara mengujinya? Pertama, kita memformulasikan H0 bahwa hipotesis nihil adalah proporsi sampel 1, proporsi sampel kedua, dan proporsi sampel ke K itu adalah sama. Artinya apa? Tidak ada perbedaan proporsi, tidak ada perbedaan proporsi yang signifikan antara populasi 1, 2, dan sampai dengan yang ke K. Hipotesis alternatifnya apa? Ada perbedaan yang signifikan. Ada perbedaan yang signifikan antara populasi 1, populasi 2, dan populasi 3. Nah, jadi kalau hipotesis nihilnya tidak ada perbedaan, hipotesis alternatifnya ada perbedaan. Langkah pertama. Sekarang langkah kedua. Kita menentukan level of significance. Ini caranya dengan menggunakan tabel chi-square, tabel E-kuadrat, yang terdiri dari E-kuadrat alfa K-1. E-kuadrat alfa K-1. K itu apa? K itu adalah kolom. Kolom yang 1, populasi 1, 2, sampai dengan K. Itu adalah K. Lantas langkah ketiga.
Langkah ketiga hanya satu saja, tidak seperti yang kemarin-kemarin. Ada 3 alternatif, sekarang hanya satu, yaitu H0 diterima bila chi-square hitung lebih kecil atau sama dengan chi-square tabel. Jadi di sini nilai H0 diterima. Sedangkan H0 ditolak, daerah ini adalah H0 ditolak. Chi-square hitung lebih besar dari chi-square tabel. Lantas yang langkah keempat, cara menghitung chi-square. Hitung. NIJ itu apa? Actual frequencies. Lihat di buku itu. Actual frequencies itu apa? Data. Perhatikan ya. NIJ itu actual frequencies. NIJ adalah data. Lantas EIJ itu adalah expected frequencies. Itu harus kita hitung. Bagaimana cara menghitungnya? Pertama, saudara hitung P. P terdiri dari jumlah N baik ini, jumlah seluruh atau jumlah total sampel yang baik dibagi dengan N. Nah, setelah itu saudara tahu, ini ada N11, pasti ada E11. E11 sama dengan P kali N1. P ketemunya berapa? Kali N1. Lantas ada N21, pasti ada E21. Cara menghitungnya bagaimana? N1 min E11. Nih. Lantas di sampel kedua ada N12, pasti ada E12. Caranya P, ya, P ini NB dibagi N itu kali sampel kedua, kali N kedua ini. Lantas ada E22 adalah N kedua min E12. Lantas ada E1K, karena ada N1K maka ada E1K. Caranya bagaimana? P kali NK. E2K ada N2K, mesti ada E2K, yaitu N1K min NK, NK min E1K. Nah, nih. Lantas setelah itu, setelah ini selesai, saudara hitung chi-square-nya. Chi-square hitung. N11 min E11 dikuadratkan dibagi E11 plus N12 dikurangi E12 dikuadratkan dibagi E12. Terus
sampai pada ya, ini terus sampai pada N 2K min E 2K dikuadratkan dibagi E 2K. Hasilnya berapa? Hasil ini kita lihat di kriteria pengujian ini. Apakah H0 diterima atau H0 ditolak? Ini adalah chi-square test. Ya, hati-hati, pelajari ini baik-baik. Sekarang lebih mengerucut lagi bahwa tampaknya ujian akhir semester satu materi tentang tes hipotesis proporsi. Apakah tes hipotesis perbedaan dua proporsi yang kemarin atau chi-square ini? Perhatikan. Jadi ada soal ujian nanti di antara tes hipotesis tentang perbedaan dua proporsi yang kita bicarakan pertemuan kemarin, ataukah tes hipotesis tentang chi-square ini, tes hipotesis lebih dari dua populasi yang ini. Perhatikan dan pelajari baik-baik. Oke, nanti saya beli ilustrasinya. Apakah ada perbedaan yang signifikan proporsi tingkat kelulusan di kelas A, B, C, dan D. Kita gunakan alfa 5%. Kelas A, B, C, D. Apakah ada perbedaan yang signifikan proporsi tingkat kelulusan di kelas A, B, C, dan D? Nah, maka saya ambil data sampel. Kelas A lulus, tidak lulus. Kelas A yang lulus sebanyak 30 orang, yang tidak lulus 12. Kelas B yang lulus sebanyak 25 orang, yang tidak lulus 20 orang. Kelas C yang lulus sebanyak 35 orang, yang tidak lulus sebanyak 16 orang. Kelas D yang lulus sebanyak 32 orang, yang tidak lulus sebanyak 12 orang. Kita jumlah dulu. Jumlah lulus 30 tambah 25 tambah ini akan ketemu 122. Yang tidak lulus 12 tambah 20 tambah 16 ya, tambah 12 ketemu 60. Totalnya berapa? 182. Ini totalnya adalah 42. Ini 45. Ini 51. Ini 44. Lantas kita uji. Langkah pertama, kita hitung P. P itu dari mana? Jumlah lulus dibagi total. Jumlah lulus berapa? 122 dibagi 180. Ini ketemunya 0,67. Setelah itu kita menghitung ada N11 ya, kelas A yang lulus, maka kita harus menghitung ekspektasi kelas
A lulus. Caranya bagaimana? P ini 0,67 kali 42. Ini ketemunya 28,14. 28,14. Setelah itu ada E kelas A tidak lulus, yaitu 42 min 28,14. Ketemunya 13,86. Sekarang E kelas B lulus, nah, 0,67 dikalikan jumlah total kelas B 45. Ketemunya 30,15. E kelas B tidak lulus 45 min 30,15. Ketemunya 14,85. Lantas E kelas C lulus 0,67 kali kelas C berapa? 51. 67 kali 51 34,17. E kelas C tidak lulus 51 min 34,17. Ketemunya 16,83. Taruh di sini. Kelas D lulus 0,67, saudara kalikan jumlah kelas D 44. Ketemunya 29,48. Kelas D tidak lulus 44 dikurangi 29,48. Ketemunya 14,52. Nah, setelah ini ketemu, baru saudara cari alfanya dulu, langkah kedua. Alfa ya, K square alfa K min 1 sama dengan alfanya tadi berapa? 5%. K-nya 1, 2, 3, 4, ada 4 kelas. 4 min 1. Saudara cari di tabel K square. Lihat. Tabel 3, tabel K square. Kalau buku ini, ya, kalau buku ini di halaman 320. Halaman 320. Kolom yang pertama DF itu namanya diskon faktor, K-1 itu. Kolom yang kedua adalah 5%. Kolom yang kedua adalah K square 0,025 dan seterusnya. Yang diminta adalah 0,05, berarti di kolom kedua ini dengan diskon faktor, dengan degree of freedom, maaf bukan diskon faktor, degree of freedom 3. 1, 2, 3. Ketemunya 7,815. 7,815. Nah, itu langkah kedua. Langkah ketiga 7,815. H0 diterima bila K square hitung
lebih kecil atau sama dengan 7,815. H0 ditolak bila K-square hitung lebih besar dari 7,815. Ini langkah ketiga. Sekarang langkah keempat. K-square hitung sama dengan NIJ min EIJ dikuadratkan per EIJ. Saudara hitung satu-satu. Kelas A lulus 30 min. EIJ kelas A lulus 28,14. Kuadrat dibagi 28,14. Kelas A tidak lulus 12. Kelas A tidak lulus, ekspektasinya adalah 13,86. Kuadratkan dibagi 13,86. Plus dan seterusnya pada kelas D ya. Sampai di kelas D. Kelas D tidak lulus sebanyak 12. Min ekspektasi kelas D tidak lulus sebanyak 14,52. Dikuadratkan dibagi 14,52. Ini ketemunya berapa? Ya. Angka ini kita bandingkan. Apakah lebih kecil atau sama dengan 7,815? Kalau ini yang ketemu berarti H0 diterima. Tapi kalau angka ini ya, lebih besar dari 7,815 maka H0 ditolak. Kalau H0 ditolak berarti ada perbedaan yang signifikan antara proporsi kelulusan ujian statistik di kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas D. Ada perbedaan. Entah karena saya lebih senang dengan kelas A, maka kelas A bodoh-bodoh tak biji apik misalkan itu signifikan berarti. Tapi kalau H0 diterima, berarti tidak ada perbedaan. Podo bodone, podo pintere, ngono lho. Jadi memang ya objektif. Tapi kalau H0 ditolak, Pak Samsudin tidak objektif. Demikian. Dah ya. Buka soal di buku itu dibuat latihan. Ingat pesan saya. Ada satu soal. Nanti apakah tes hipotesis tentang perbedaan dua proporsi pertemuan yang kemarin atau tes hipotesis tentang perbedaan lebih dari dua populasi yaitu disebut chi-square. Perhatikan itu. Pelajari ya, satu soal nanti akan begitu. Sekarang tugas saudara buat resume. Apa yang disebut dengan regresi. 2. Apa yang disebut dengan korelasi. 3. Apa yang disebut dengan koefisien determinasi. Apa regresi itu? Apa korelasi itu? Apa koefisien determinasi itu? Buat resume, susun. Susunnya kemana? Lewat open learning. Tidak ada kata-kata saya terlambat, saya tidak bisa masuk dan sebagainya. Tidak ada kata-kata itu. Nggak bisa, ya sudah, berarti nggak nyusun. Oke, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.